Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak kelas 11 MIPA 7 SMA 6 Jakarta. Kita masuk ke materi semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semua dalam pertemuan kali ini kalian tetap sehat bersama seluruh keluarga dan kalian tetap semangat untuk belajar dengan kondisi masih dalam situasi pandemi COVID-19 kali ini. Baik, untuk materi semester genap untuk KD 3T6 adalah menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Nah, kita dengan karakteristik gelombang mekanik ini kan tidak perlu risau karena ini bukan materi baru, karena sudah pernah boleh juga materi ini saat di SMP. Yang akan kita pahami juga masih sama, ada pengertian tentang gelombang, pengertian tentang periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang dan sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita beri judul tentang yang pertama tentang jenis-jenis gelombang. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Ingat, kalian sudah pernah belajar tentang getaran. Jadi kalau getarannya itu diam pada titik disebut dengan getaran atau gerak bolak-balik atau gerak selaras. Tapi kalau itu kemudian getarannya merambat atau berpindah getarannya, maka disebut dengan gelombang. Jadi di sini yang merambat adalah energinya. Nah, berdasarkan medium perambatannya dibedakan dua jenis gelombang. Yang pertama, gelombang yang merambatnya tidak memerlukan medium. Nah, itu merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi di sini tidak perlu medium. Antara lain adalah sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang meridian, dan gelombang radio. Di mana urutan ini adalah dari frekuensi besar ke kecil atau dari panjang gelombang pendek ke panjang gelombang besar. Sekali lagi, frekuensi besar ke kecil atau panjang gelombang besar ke panjang gelombang kecil ke panjang gelombang besar. Kemudian yang kedua, gelombang yang merambat perlu medium. Itu merupakan gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang pada pegas, gelombang pada permukaan air. Artinya gelombang ini merambat perlu medium. Jadi gelombang pada tali, mediumnya tali. Gelombang pada pegas, mediumnya pegas. Gelombang pada permukaan air, mediumnya air. Gelombang bunyi bisa di mediumnya zat gas, bisa zat padat, bisa zat cair. Baik, untuk yang kedua tentang macam-macam gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang yang arah getarannya itu segaris atau sejajar dengan arah rambatnya, maka disebut dengan gelombang longitudinal. Contohnya ada gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Nah, bentuk gelombang seperti apa yang disebut dengan ke arah getaran segaris dengan atau sejajar dengan arah rambatnya seperti ini. Kita bisa melihat ini bergetar. Bergetarnya kanan kiri, merambatnya juga ini arah kanan, berarti segaris atau sejajar arah getaran dengan merambatnya segaris. Inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Ini pegas ini. Nah, gelombang bunyi juga gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Jadi getarannya kanan atau kiri, merambat juga kanan atau ke kiri. Jadi arah getarannya segaris dengan arah rambatnya. Itulah gelombang longitudinal. Baik, berikutnya adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, disebut gelombang transversal. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan kita beri catatan bukan gelombang mekanik, tapi gelombang otomatis juga termasuk gelombang transversal. Bagaimana? Bentuk gelombang seperti ini. Jadi getarannya naik turun, tapi merambatnya kanan atau kiri, sehingga antara getaran dengan merambatnya itu tegak lurus. Ingat, arah getaran dengan merambatnya tegak lurus maka disebut gelombang transversal. Contohnya ini, kalau di gelombang elektromagnetik semua adalah gelombang transversal. Panjang gelombang itulah satu panjang gelombang. Untuk gelombang transversal terdiri dari satu lembah, satu puncak gelombang. Kemudian untuk ya gelombang longitudinal, satu panjang gelombang adalah satu renggan dan satu mampatan. Ingat, ini gelombang transversal ini. Satu puncak, satu lembah ini adalah satu lambda.
ini setengah puncak, ini setengah puncak, ini satu lembah. Maka kalau dijumlah satu puncak dengan satu lembah, ini satu lambda juga. Ini setengah lembah, ini satu puncak, jumlahnya juga satu lambda. Terus. Nah, untuk yang gelombang longitudinal itu adalah 1 dengan 1,4 itu 1 lambda. Maka ini 1 lambda, 1 lambda, ini 1 lambda. Atau dari sini ke sini 1 lambda. 1 lambda. Atau dari tengah-tengah di sini, saya tengah-tengah di sini juga 1 lambda. Sekarang bagian keempat, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Periode gelombang atau simbolnya T besar merupakan waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Bisa dirumuskan T sama dengan T besar atau T kecil per N. Frekuensi gelombang atau F merupakan banyak gelombang yang ditempuh tiap waktu. Jadi F kecil sama dengan N kecil per T kecil. Cepat lambat gelombang, V sama merupakan jarak tempuh gelombang tiap waktu. V sama dengan X per T. Nah, kemudian untuk jaraknya atau X-nya sama dengan lambda, maka waktunya disebut dengan periode atau T besar. Maka diperoleh V-nya sama dengan lambda per T. Karena F adalah seperti, maka V-nya adalah F kali lambda. Keterangan ini, N adalah banyak gelombang terbentuk, T adalah lama waktu, T adalah periode gelombang, F frekuensi gelombang, X jarak tempuh, lambda panjang gelombang. Satuannya sudah kalian bisa melihat. Contoh soal, untuk soal pertama. Pada gambar gelombang berikut, kita lihat di sini, kita diminta untuk menentukan panjang gelombangnya berapa, frekuensi gelombangnya berapa, cepat lambat gelombangnya berapa. Kita lihat, ini A, B, C sampai D itu berapa lambda. Kalau satu lambda itu satu puncak atau lembah, berarti ini sampai D adalah 1,5 lambda. Waktunya untuk sampai D adalah 1,5 sekon, untuk sampai D 2,5 sekon. Nah, jaraknya dari A sampai D adalah 30 cm. Itu perlu dipahami begitu. Maka cara penyelesaian adalah seperti ini. Diketahui N-nya 1,5, X-nya tadi 30 cm, T-nya 2,5 detik. Ini totalnya sampai yang setengah lambda tadi. Nah, ditanya lambda, F, kemudian V. Nah, untuk menjawabnya, N sama dengan X. N-nya tadi 1,5 lambda. Setengah lambda sama dengan 30 cm. Maka lambdanya adalah 30 per 1,5. Sehingga lambdanya sama dengan 20 cm. F sama dengan N per T. F sama dengan 1,5 per 2,5. F-nya sama dengan 2 per 3 Hz. C, V sama dengan F kali lambda. V-nya 2 per 3 kali 20, sehingga 40 per 3 cm per sekon. Oh ya, ini N-nya ini, maaf ini rumusnya N lambda sama dengan X. Ini kurang kali lambda di sini. N lambda kali X, sehingga N-nya setengah kalikan lambda. Tolong dikoreksi bahwa ini N kali lambda. Di sini N kali lambda sama dengan X. N kali lambda sama dengan X, berarti N-nya 1,5 kali lambda senti. Sehingga jadilah itu. Paham ya? Tolong untuk dikoreksi. Ini N kali lambda. Kemudian untuk yang soal kedua. Ini sekian renggangan, sekarang ini ada waktu, ada panjang. Nah, kita diminta seperti tadi, panjang gelombangnya berapa, frekuensi gelombangnya berapa, cepat lambat gelombangnya berapa. Nah, sama seperti tadi, jawab untuk X-nya 80 cm itu N-nya sama dengan 4. T-nya 0,5 detik, N-nya sama dengan 2,5. Ditanya lambda, F, dan V. Seperti tadi, ini kurang lambda tadi, N sama dengan N kali lambda sama dengan X. Ini harusnya N kali lambda sama dengan X, maka N-nya 4 kali lambda 80 cm. Maka lambdanya adalah 80 cm per 4 atau 20 cm atau 0,2 meter. F-nya adalah N per T. F-nya tadi 2,5 per 0,5, sehingga F-nya 5 Hz. V-nya F lambda, berarti V-nya 5 kali 0,2, yaitu 1 meter per sekon. Begitu.
kita bicara yang ini pakai data yang kedua, ini pakai data yang pertama. Sehingga nilainya bisa kita lihat seperti ini. Tidak usah bingung kenapa N-nya berbeda, karena tadi ada N yang untuk menghitung X, ada N untuk kemudian dengan T-nya. Sehingga kita boleh seperti ini, nilainya ini. Semoga kalian bisa memahami dengan bagaimana gelombang mekanik. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan, bahwa gelombang mekanik itu akan dapat dipantulkan atau direfleksikan. Kemudian dapat dibiaskan atau direfraksikan. Kemudian dapat dipadukan atau diinterferensikan. Kemudian gelombang mekanik juga dapat dilenturkan atau didifraksikan. Ingat ya, bahwa gelombang mekanik bisa dipantulkan atau refleksi, bisa dibiaskan atau direfraksi, bisa dipadukan atau diinterferensi, dan bisa dilenturkan atau didifraksikan. Demikian anakku kaitan dengan materi gelombang mekanik. Semoga kalian bisa memahami dan silakan dipelajari. Semangat untuk belajar kalian dan tetap serius dalam kondisi apapun. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.